Selamat malam saudara-saudaraku, kembali lagi dalam kasih dan cinta Tuhan yang boleh Tuhan berikan kepada kita, Tuhan curahkan kepada kita. Kita boleh kembali bersama-sama di dalam setiap hati yang boleh menyatu untuk mengangkat pujian kemuliaan bagi nama Tuhan dan juga bersama-sama bergumul dalam asa, dalam cinta yang sama dengan satu keyakinan bahwa Tuhan meneguhkan kita, dan di dalam hadirat Tuhan kita akan selalu dapat melangkah untuk tetap memiliki kesukacitaan sekalipun di tengah-tengah situasi dan kondisi pandemi COVID-19 sampai hari ini. Bersamamu Bapa, kita kiranya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kita percaya Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Kita percaya di dalam penyertaan Tuhan kita mampu melewati setiap bentuk persoalan dan pergumulan hidup kita, karena Tuhan selalu ada di dekat kita, bersama dengan kita. Engkau ada bersama. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu.
kelimpahan kasih-Mu untuk kami. Begitu luar biasa setiap curahan rahmat, cinta, dan selamat-Mu untuk kami. Terima kasih di hari yang baik ini, di waktu yang indah ini, Engkau kembali menyatukan kami dalam setiap hati dan pikiran yang boleh bersama-sama memuji memuliakan Tuhan, yang boleh bersama-sama bergumul dan berharap di dalam doa kepada Tuhan, dan yang boleh bersama-sama menikmati rahmat Tuhan melalui setiap nilai-nilai kehidupan yang boleh Engkau berikan kepada kami untuk menuntun kami, membimbing kami dapat hidup lebih baik di waktu-waktu yang akan datang. Di dalam rahmat-Mu lah peribadatan ini boleh berjalan dari awal hingga berakhirnya, dan di dalam rahmat-Mu pula Engkau memperlengkapi kami dengan kebenaran firman-Mu. Amin. Saudara-saudaraku, mari bersama kita mempersiapkan pembacaan teks Alkitab kita dari Kejadian 18 ayatnya yang ke-19. Kejadian 18 ayatnya yang ke-19. Saudara-saudaraku yang berada di rumah boleh mempersiapkan pembacaan teks Alkitab ini, dan setelah menemukannya kita dapat membacanya bersama-sama. Kejadian 18 ayatnya yang ke-19. Kejadian 18 ayatnya yang ke-19 berbunyi demikian. Sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika saya ditempatkan sebagai seorang vikaris di Kolongan Beha di Tahuna, saya memiliki rasa khawatir dan cemas karena saya harus berada di satu tempat yang masih asing buat saya, tanpa ada kerabat terdekat di sana. Saya harus tinggal di salah satu keluarga yang juga tidak saya kenal, wilayahnya juga masih sangat asing, dan saya merasa bahwa kecemasan saya untuk melangkah, untuk dapat beraktivitas sebagaimana mestinya itu menjadi batu sandungan untuk saya dapat menyelesaikan tugas vikaria. Dan ketika saya sampai di tempat itu, ternyata saya bersyukur karena keberadaan saya diterima oleh keluarga di tempat di mana saya akan tinggal. Lalu jemaat juga menyambut saya dengan sangat baik. Dan kemudian beberapa waktu-waktu berikutnya saya merasakan adanya kasih persaudaraan, kasih keluarga di sana. Walaupun saya jauh dari orang tua, tetapi keluarga yang ada di Kolongan Beha, tempat di mana saya tinggal, membuka hatinya, membuka diri mereka, menerima saya, memberikan pendampingan, memberikan tuntunan, mengarahkan saya, sehingga kecemasan dan kekhawatiran saya pun mulai hilang. Dalam pendampingan mereka, saya mendapatkan kekuatan yang besar untuk mengiringi langkah-langkah berikutnya, sehingga bisa bersama-sama menyambut apa yang menjadi bagian dari cita-cita saya untuk melayani Tuhan. Kehadiran mereka yang selalu ada memberikan tuntunan, kehadiran mereka yang memberi support, membuat saya melihat jalan yang
berat menjadi ringan, melihat sesuatu yang sulit terlihat menjadi mudah. Mereka membantu saya untuk dapat mengawali dan menggapai mimpi bahagia dan cerah. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kehadiran orang-orang di dekat kita atau kehadiran keluarga itu sangat penting untuk menghadirkan dukungan, untuk menghadirkan support kepada kita ketika harus melalui beragam persoalan hidup di dalamnya. Keberadaan keluarga yang mengarahkan, keberadaan keluarga yang menuntun, keberadaan keluarga yang mendampingi membuat kita semakin kuat, membuat kita tetap memiliki jaminan untuk sampai kepada apa yang kita harapkan, kepada sesuatu yang menjadi bangunan dari cita-cita kita. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, teks Alkitab kita mengatakan kepada kita sekalian bagaimana Tuhan memilih Abraham agar keturunannya, kehidupan keluarganya dapat hidup menurut jalan Tuhan. Tuhan memilih Abraham untuk menjadi berkat bagi seluruh bumi. Dan panggilannya dimulai dengan cara yang paling sederhana supaya ia diperintahkan kepada anak-anaknya, kepada keturunannya untuk tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Tetap dapat memegang nilai-nilai kebenaran dan nilai-nilai keadilan. Tuhan menghadirkan mereka menjadi keluarga yang diberkati. Tuhan menghadirkan mereka untuk menjadi keluarga yang juga dapat menjadi alat perpanjangan berkat Tuhan. Sehingga nilai-nilai yang diberikan dan ditanamkan oleh Abraham adalah nilai-nilai yang mampu untuk memberikan teladan sehingga anak-anak dan keturunannya dapat melakukan setiap kebenaran firman Tuhan dengan baik dan dengan benar. Karena keluarga adalah awal di mana kita mampu untuk mentransferkan nilai-nilai kehidupan. Awal di mana kita mulai membangun kehidupan. Keluarga menjadi tempat di mana kita mengalami dan merasakan kehadiran Allah, dan di mana kehadiran Allah ada, maka damai sejahtera Allah itu juga ada. Di mana kehadiran Allah ada, maka kesejatian bahagia itu ada. Di mana Allah ada dalam keluarga, maka keluarga akan kita lihat sebagai istana, tempat kita berteduh, wadah yang mentransferkan nilai-nilai terbaik, membangun hidup, tempat kita bercengkrama, tempat kita berbagi cinta, tempat kita berbagi kasih, tempat kita berbagi kekuatan. Di dalam keluarga, Tuhan menghadirkan nilai-nilai terbaik untuk dapat diterapkan kepada anak-anak, untuk dapat diterapkan kepada setiap relasi yang terjalin di dalamnya. Baik sebagai suami, baik sebagai istri, baik sebagai orang tua, baik sebagai anak. Saudara-saudaraku yang terkasih, sudah setahun lebih kita berada dalam pandemi COVID-19. Pandemi ini telah mengubah begitu luar biasa tatanan kehidupan manusia. Kita dengan situasi seperti ini membuat setiap orang, setiap pribadi harus dapat beradaptasi. Dan keluarga memiliki peran penting untuk menjadi support system bagi setiap orang yang ada di dalamnya untuk bisa melangkah melewati
situasi yang berat. Pandemi COVID-19 telah memaksa kita untuk beradaptasi dengan keadaan. Pandemi COVID-19 membuat orang terbatas dengan begitu banyak aktivitas dan mobilitasnya. Keadaan ini telah membawa perubahan-perubahan yang besar, yang memicu stres, memicu ketakutan, membuat kita tertekan, rasa bosan, rasa jenuh. Menakan saya yang masih umur 8 tahun sudah berkata, bosan di rumah terus, gak bisa kemana-mana. Kita yang adalah keluarga harus mampu menghadirkan dan menciptakan keluarga kita sebagai istana, tempat paling aman, tempat paling nyaman, tempat menghadirkan kebahagiaan. Keluarga sebagai orang terdekat dapat menjadi penopang untuk mengatasi dampak-dampak yang luar biasa sulit dalam pandemi COVID-19 ini. Kita adalah bagian dalam keluarga. Harus mampu berdiri dengan tangguh untuk mendukung keluarga kita agar memiliki kesehatan jiwa, bukan fisik saja, tetapi kesehatan jiwa, sehingga mampu membangun iman dengan baik. Dalam situasi saat ini, mampu menghadirkan perspektif yang baru bahwa Tuhan hadir dalam keluarga kita, sekalipun perubahan yang terjadi kita tidak nyaman beribadah di rumah, masih berharap beribadah di gedung gereja. Tapi kita harus mampu beradaptasi dengan situasi itu. Kita harus mencintai rumah kita sebagai istana kita. Kita harus mencintai rumah kita dan melihatnya sebagai tempat kita beribadah. Gedung gereja ada di sana. Kita mampu menciptakan rumah kita sebagai tempat untuk kegiatan yang dapat bermakna dan bermanfaat bagi diri kita dan orang-orang di sekitar kita. Tuhan memilih Abraham untuk memberikan nilai-nilai terbaik dalam keluarganya, agar keluarga mereka adalah keluarga yang melihat bahwa mereka ada dalam lingkup bahagia sejahtera. Keluarga mereka adalah istana mereka, tempat mereka berharap untuk pulang, tempat mereka berharap untuk tinggal, tempat mereka berharap untuk membangun mimpi, tempat mereka berharap untuk bersinergi. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, keadaan situasi yang berat yang kita alami saat ini membawa kita untuk tetap menjadi support system dalam keluarga. Kita membangun nilai-nilai yang mendukung anak-anak kita dalam keadaan yang pelik, sehingga anak-anak tidak stres dengan tekanan juga yang kita alami, tetapi mampu untuk melihat berdiam diri di rumah adalah cara terbaik mewujud nyatakan iman kepada Tuhan di situasi seperti ini. Cara terbaik untuk mendisiplinkan diri, cara terbaik untuk melatih kesabaran, cara terbaik untuk mencari jalan keluar bersama-sama. Soni Hari Harmadi, Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas COVID-19 berkata, perubahan perilaku itu harus terjadi. Iman, aman, dan imun. Jadikan keluargamu sebagai landasan untuk menghadirkan berkat bagi banyak orang di situasi yang terberat saat ini. Jadikan keluargamu menjadi istana yang mengagumkan,
yang dapat terlihat kemuliaannya, bukan untuk kalian, tetapi untuk menghadirkan cahaya kemuliaan Tuhan. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, kini mari bersama kita menghadap hadirat Tuhan, membawa segenap permohonan kita, membawa segenap pengharapan kita. Kita yakin bahwa di dalam setiap situasi dan kondisi hidup ini, Tuhan selalu menghadirkan rencana-rencana yang terbaik dan terindah dalam kehidupan kita. Mari kita mempersiapkan hati untuk menyatu di dalam doa. Untuk pribadi kita, keluarga kita, gereja kita, bahkan bangsa dan negara kita. Kita bergumul bersama untuk Indonesia yang kita cintai. Yesuslah Tuhan, kita hidupkan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Tuhan, kami membawa segenap asa kami kepada-Mu. Kami bermohon curahan rahmat dan selamat Tuhan hadir untuk negeri kami, hadir untuk Indonesia, hadir untuk kami semua. Di tengah-tengah situasi dan keadaan yang semakin menakutkan bagi kami karena ancaman pandemi COVID-19, kami hanya dapat berharap kepada pertolongan-Mu, belas kasihan-Mu. Kasihani kami Tuhan, umat-Mu yang berdosa ini. Tolong pemimpin kami, tolong pemerintah kami. Mereka mampu memberi yang terbaik dari apa yang mereka punya untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini. Tolong saudara-saudara kami yang sementara berjuang di tengah-tengah kesakitan mereka karena terpapar COVID-19. Kuasa Tuhan hadir untuk mereka. Kuasa Tuhan nyata untuk mereka. Bahkan Tuhan menolong tenaga medis yang selalu ada. Engkau pakai mereka untuk dapat menghadirkan pemulihan, penyembuhan yang berasal daripada Tuhan. Berkati mereka secara pribadi, berkati keluarga mereka. Tuhan menjaga dan menolong mereka selalu dalam harapan mereka,
dalam asa mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam pergumulan mereka. Bahkan semua orang di dunia ini pun kami mohon tetap ada dalam rahmat dan selamat dari Tuhan. Kyrie eleison, kasihani kami, umat-Mu yang berdosa ini Tuhan. Kami rindu jamahan kasih-Mu untuk negeri kami dapat melihat kemuliaan dari Tuhan. Kita bersatu di sini. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Tuhan, dalam kasih-Mu pula kami percaya setiap orang yang sementara bangkit dari keterpurukan karena dampak terhadap ekonomi dengan adanya pandemi COVID-19. Setiap orang yang masih mencari pekerjaan atau berjuang dengan pekerjaan mereka di tengah-tengah resiko yang harus mereka terima, Tuhan tolong, Tuhan lindungi, sehingga mereka tetap dapat bersama dengan keluarga mereka. Tuhan berikan mereka pula hikmat, agar kami juga sebagai pribadi mampu menjaga sesama kami dan memelihara kehidupan dengan patuh terhadap prokes yang ada. Kami juga mampu menghadirkan pemulihan, kesembuhan dari pandemi COVID-19 dengan juga dapat mendisiplinkan diri kami. Kasih-Mu selalu nyata untuk kami. Kasih-Mu memampukan kami tetap berjuang dalam pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga kami. Juga sebagai rasa syukur kami dalam tanggung jawab iman yang Engkau hadirkan dengan pekerjaan, dengan bakat, dengan talenta yang kami miliki dan kami punya. Tuhan, Engkau maha baik. Kami percaya juga rahmat selamat dari Tuhan menaungi keluarga kami secara pribadi, menaungi gereja kami, Gemis Jemaat Bait Allah, dengan setiap pelayanan yang masih tetap dilakukan. Tuhan tolong kami agar pelayanan kasih itu dapat kami jalani dengan benar. Tolong kami dengan hikmat Tuhan agar kehadiran kami juga dapat mencurahkan kasih kesetiaan Tuhan melalui setiap pelayanan kasih kami. Saat Engkau berkenan, saat Engkau menuntun kami. Tuhan, Engkau mendengar gumul juang jemaat kami. Di tengah-tengah kesakitan mereka karena sakit penyakit yang mereka derita, atau juga ketika mereka terpapar COVID-19, dalam perjuangan untuk melawan COVID-19, dalam duka cita yang juga mungkin dialami, dalam setiap persoalan-persoalan hidup yang dialami, Tuhan menolong. Tuhan menunjukkan keajaiban mujizat-Mu yang besar. Bagi Ibu Enjumino, bagi Ibu Elia Kurniawati, Bapak Marudut Sinaga, anak Daniel Sinaga, Bapak Roni Pasla, Ibu Eni Pasla,
Saudari Fani Pasla, Bapak Julianus Damar, Bapak Mario, Ibu Wida, Saudara Oktrison Takasilian, Saudara Ronaldi Teling, Saudara Martin Tatuhas. Engkau ada untuk memulihkan mereka. Engkau ada untuk menyembuhkan mereka. Bapak dan Ibu Supriyadi Gunter, Engkau juga pulihkan, Engkau juga kuatkan. Kami percaya tidak akan pernah sia-sia ketika kami berharap kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Dan di dalam kasih-Mu pula Engkau melimpahkan begitu banyak berkat untuk saudara-saudara kami dengan kesukacitaan yang melimpah. Engkau memberkati mereka yang boleh bertambah usia kelahiran, pernikahan, atau begitu banyak kebahagiaan karena keberhasilan anak-anak terkasih. Engkau ada untuk mereka selalu. Bapak Julianus Damar, dalam pertambahan usia yang Kau berikan, kiranya pribadi dan keluarganya selalu Engkau berkati. Terima kasih Tuhan. Kami percaya pelayanan gereja kami, bahkan gereja-gereja yang ada di seluruh dunia ini juga Engkau berkati. Para hamba-hamba-Mu yang selalu ada untuk melayani Tuhan, Engkau berkati. Ketua Jemaat kami Pendeta Glorius Bawengan bersama keluarga, BPMJ bersama keluarga, BP3G bersama keluarga, para majelis bersama keluarga, pegawai kantor bersama keluarga, para jemaat-Mu bersama dengan keluarga mereka dan juga simpatisan dengan keluarga mereka. Kasih Tuhan selalu ada dan menaungi mereka. Kami juga beriman keluarga Marcelino Sumantri ada dalam pemeliharaan Tuhan. Kepala keluarga, ibu rumah tangga, anak-anak terkasih. Berikan kesehatan, berikan hikmat kebijaksanaan. Di dalam setiap pertumbuhan dari anak-anak terkasih, Tuhan jaga, Tuhan naungi, Tuhan lindungi. Segenap harapan mereka untuk kehidupan di waktu yang akan datang, dalam segenap karya mereka, Tuhan berkati. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk cinta-Mu bagi kami semua, pribadi lepas pribadi, atau dalam keluarga kami. Biarlah kami tetap dapat menjadikan keluarga kami sebagai istana, tempat kami berbagi sukacita, tempat kami juga menghadirkan sukacita bagi banyak orang, tempat kami berbagi cinta dan juga menyatakan cinta dan kasih kepada setiap orang, tempat kami menanamkan nilai-nilai kehidupan yang benar, adil, baik bagi Tuhan, untuk juga dapat kami terapkan kepada setiap orang. Terima kasih karena Engkau telah menyertai persekutuan doa kami pada saat ini. Dalam kasih-Mu kami melangkah, dalam kasih-Mu kami memiliki kepastian, dalam kasih-Mu keluarga kami Engkau berkati dan Engkau jamin. Amin. Yesaya 41 ayatnya yang ke-10 berkata, "Janganlah takut sebab Aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab Aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Berkat yang tercurah dari Tuhan akan selalu ada mengiringi langkah-langkah kita. Kasih Allah Bapa melalui Yesus Kristus dan Roh Kudus selalu menolong dan memberkati kita. Amin. El Shaddai kita hidupkan. Allah menjagaku,
El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Kasih Tuhan membawamu untuk selalu dapat melihat rencana-rencananya yang indah dalam keadaan dan situasi yang terberat dalam hidup. Tak usah takut. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku cemas, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku susah, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Kasih Kristus menyertai.